Sejak itu, semua rahasia keagungan keimanan dibukakan kepada beliau. Sesuatu yang di luar jangkauan akal dan kemampuan berpikir manusia. Beliau selanjutnya menyatakan bahwa beliau tidak lagi mengendalikan penulisan buku tersebut dan hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala saja yang mengetahui bagaimana kelanjutannya. Jilid kelima, Barahin Ahmadiyah, dicetak 23 tahun setelah jilid keempat. Jilid kelima diawali dengan deskripsi tentang kebenaran dari suatu agama yang benar dan hidup, serta menekankan bahwa suatu agama yang benar dan hidup harus memiliki manifestasi mukjizat berupa kata dan tindakan dari Tuhan yang Maha Kuasa. Agama palsu dan yang tidak hidup dengan sendirinya tidak akan memiliki manifestasi seperti itu. Hazrat Ahmad alaihissalam selanjutnya menjelaskan apa yang dimaksud dengan mukjizat dan mengapa mukjizat itu harus ada. Beliau menambahkan bahwa adanya mukjizat yang nyata merupakan tanda-tanda dari suatu agama yang hidup dan yang bukan hanya didasari oleh hikayat-hikayat lama saja. Di bab kedua dari buku jilid kelima ini, Hazrat Ahmad alaihissalam mengemukakan pemenuhan perwujudan dari apa yang diulas dalam 4 jilid sebelumnya dalam kurun waktu 25 tahun yang telah berlalu. Dalam kurun waktu itu, banyak sekali kabar gaib yang telah terpenuhi dan ratusan wahyu-wahyu telah disampaikan kepada semua umat di mana mereka menjadi saksi akan kebenaran dari hal yang dikemukakan. Beliau juga mengemukakan kepada para pembaca tentang semua bantuan yang diterimanya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala berkenaan dengan semua masalah tersebut. Semua hal ini menurut beliau merupakan bukti kebenaran wujud suci Nabi Muhammad SAW dan bahwa hal tersebut juga menjadi bukti tentang kebenaran semua pengakuan beliau sebagai wujud yang mendapat penugasan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di buku ini juga dibahas tentang wafatnya Nabi Isa alaihissalam berdasarkan argumentasi beberapa ayat Al-Quran. Pada jilid kelima itu terdapat suplemen yang panjang lebar mengenai penjelasan atas keberatan-keberatan yang dilontarkan orang. Khususnya beberapa dari mereka seperti Muhammad Ikramullah dari Shahjahanpur, Maulvi Abu Said Muhammad Hussein, Sayyid Muhammad Abdul Wahid dari Benggala, dan Rashid Ahmad Gangohi. Setelah suplemen tadi, Hazrat Ahmad alaihissalam menulis kata penutup. Dalam kata penutup tadi, beliau mencoba menjelaskan apa yang sebenarnya dimaksud dengan Islam. Bagaimana begitu sempurna dan unggulnya ajaran-ajaran yang diberikan Al-Quran. Pemenuhan semua kabar gaib sebagaimana janji Tuhan kepada beliau dalam keempat jilid sebelumnya, serta penjelasan tentang wahyu di mana beliau disebut sebagai Isa alaihissalam.
Sebagai penutup buku Barahin Ahmadiyah, beliau mengemukakan pengakuan bahwa aku harus menyampaikan di sini bahwa aku diutus Allah Subhanahu wa taala pada saat yang sangat tepat. Sekarang ini adalah saat di mana sebagian besar manusia telah menjadi mirip Yahudi. Mereka tidak hanya telah meninggalkan ketakwaan kepada Tuhan dan kesucian hati, bahkan mereka telah menjadi orang-orang Yahudi di zaman Nabi Isa alaihissalam. Mereka menjadi musuh kebenaran. Sebagai imbalan atas hal itu, Allah Subhanahu wa taala telah memberi nama Al-Masih kepadaku. Bukan semata-mata aku yang ingin menyeru manusia kepadaku, namun sesungguhnya abad inilah yang telah menyeruku, yaitu kedatanganku adalah kebutuhan masa ini.